Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Haji Abdul Hafiz MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah media ICT. Dan kenalkan, nama ulun Ahmad Basuni dari jurusan PGMI Uniska Banjarmasin semester 6. Kali ini di video ini saya akan membuat sejenis ala-ala ruang guru dengan judul materi pentingnya pendidikan inklusif. Di awal-awal sebelum kita memasuki lebih dalam, langkah lebih baiknya kita mengetahui definisi pendidikan inklusi ini apa. Pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Nah, jadi maksudnya itu tidak membeda-bedakan antara seorang anak ABK dengan anak yang normal. Sama saja. Yang kedua, sejarah pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi di Indonesia menuju pendidikan inklusi secara formal dideklarisasikan pada tanggal 11 Agustus 2004 di Bandung dengan harapan dapat menggalang sekolah reguler untuk mempersiapkan pendidikan bagi semua anak termasuk difabel. Setiap ABK berhak memperoleh pendidikan pada semua sektor, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan di dalam pasal 6 ayat 1. Anak berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya. Dari pendidikan inklusi di tahun 2004. Yang ketiga, kendala-kendala apa saja di pendidikan inklusi ini. Jadi yang ketiga ini membahas tentang kendala-kendala pendidikan inklusi. Di sini kendalanya ada beberapa kendala yang ditemukan dalam mengimplementasikan pendidikan inklusi. Kendala-kendala itu misalnya minimnya sarana penunjang sistem pendidikan inklusi, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para guru. Sekolah inklusi menunjukkan betapa sistem pendidikan inklusi belum benar-benar dipersiapkan dengan baik, apalagi sistem kurikulum pendidikan umum yang ada sekarang memang belum mengakomodasikan keberadaan anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan difabel, sehingga sepertinya program pendidikan inklusi hanya terkesan program eksperimen. Jadi emang betul sih yang nomor 3 ini, kendala-kendala pendidikan inklusi itu sepengetahuan saya memang di guru-gurunya. Sekarang guru tuh sudah belum terbiasa lah kalau menemukan anak yang berkebutuhan khusus, dan guru tuh terbiasa dengan mengajari anak-anak normal, dan guru juga jadi terbagi memfokuskan untuk menaikkan prestasi atau menambah ilmu pengetahuan anak normal, dan juga mengkhususkan anak ABK ini. Jadi lumayan sulit sih tantangannya, cuman kalau menurut saya bisa dengan kita mempelajari pendidikan inklusi secara mendalam. Oke. Dan saya juga ada rekomendasi film. Film ini menceritakan tentang
anak kelas 3 SD yang mempunyai penyakit disleksia. Jadi dia itu sering dibully, sering dimarahin gurunya karena susah beradaptasi dengan pembelajarannya di kelas, dengan judul film Zaman Tare Zaman Far kan. Ya itu film dari India atau film Bollywood. Jadi filmnya tuh ya seperti itu, menceritakan tentang seorang anak yang kesulitan dalam belajar karena dia mempunyai penyakit disleksia atau penyakit yang susah membaca, susah menulis, ya susah dalam proses belajarnya. Jadi filmnya ini menceritakan anak itu tadi sering dihukum dan dibully, ya sejenis diskriminasi lah. Sebenarnya kan dia itu jenius. Lalu datang sebuah keajaiban, saya sikat ya ceritanya lah. Ada sebuah keajaiban di mana keajaibannya ini ada seorang guru yang mempunyai latar belakang atau pernah mengajar di SLB, lalu bisa beradaptasi dengan si anak yang mempunyai penyakit disleksia tadi yang bernama Ihsan, dan yang guru ini bernama Pak Nikum. Jadi si Ihsan bisa beradaptasi dengan Pak Nikum. Singkat cerita, Pak Nikum di suatu kelas menjelaskan tentang seseorang yang terkenal dan jeniusnya sangat hebat lah, terkenal di dunia, yaitu Albert Einstein, yaitu seorang tokoh penemu lah. Jadi dijelaskan oleh Pak Nikum kepada kelas Ihsan bahwa seorang Albert ini lagi kecil, dia juga mempunyai penyakit disleksia. Lalu di situ si Ihsan merasa kaget. Lalu di si Ihsan ini singkat cerita langsung berani membuka berani belajar lagi, berani cepat berkembangnya, dan berani menunjukkan bakat-bakatnya itu. Jadi jadi ayal. Jadi kesimpulannya dari film ini bahwasanya tidak ada seorang murid itu yang bodoh, akan tetapi murid itu masih belum menemukan guru yang tepat. Oke. Dan tidak akan mungkin, dan kebanyakan guru-guru, maaf kalau guru di Indonesia atau guru dimanapun yang masih mengajar, anggapannya tuh yang mengajari ikan untuk naik pohon. Dan ikan itu akan merasa bodoh seumur hidupnya. Seperti itu. Jadi itu saja materi kita hari ini. Masalah kata mohon dimaafkan, emang terbelit-belit karena anak sebagai Jumat. Oke. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Bapak dan kawan-kawan.